Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian melihat sesuatu yang berbeda pada video kali ini, saya pun demikian. Kenapa? Karena saya kali ini khusus dapat kontrakan untuk membuat suatu video, di mana video ini akan di collab oleh salah satu remaja masjid. Artinya bintang tamu kita juga sekaligus remaja masjid. Sedikit menceritakan tentang perjalanan hijrah, ya, sedikit tentang perjalanan hijrah dan kehidupannya selama ini. Ya, langsung aja kita sambut saudara Vanessa. Oke, baik. Sapa dulu ya teman-teman. Boleh, ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman semua, wabarakatuh. sebelumnya saya Vanessa Ardiati. Betul banget. Apa kata Bang ya? Saya sebutnya Bang. Bang aja nggak apa-apa, Oke. ya nggak apa-apa. Kita Bang masih sepantaran kok. Masya Allah. Bang Rizky, bahwa gue tuh emang remaja masjid. Iya, nice. Masih usia 18 tahun, alhamdulillah. Serius masih 18 tahun? Alhamdulillah. Masih? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus dewasa deh. Oke, udah kenalan. Vanessa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana puasa? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang udah berjalan puasa di hari ke-23 ya kalau nggak salah, insya Allah. 23. Mudah-mudahan sampai dengan Idul Fitri kita semua diberi kesehatan, sampai dengan dan bekal di Ramadan ini bisa berkelanjutan kehidupan kita selanjutnya. Oke, lanjut aja nih. Kita hari ini akan berbicara tentang perjalanan hijrah, ya. Khususnya tentang lo pastinya, ya. Kalau dilihat-lihat secara penampilan memang lo udah hijrah. Apa ini dari awalnya begini? Sebelumnya nih ya, kita tuh harus paham dulu apa itu hijrah. Menurut lo apa? Setelah mendengar apa kata hijrah gitu? Gue sih kalau seandainya berbicara tentang hijrah, ya hijrah itu kayak beralih, berpindah dari suatu yang mungkin itu belum baik jadi baik, bisa aja gitu kan konteksnya. Pokoknya berpindahlah dari suatu tempat ke tempat yang lebih baik. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya hijrah itu berpindah. Yeah. Siapapun ya, baik dia dari buruk ke baik, terus dia dari baik menjadi lebih baik, intinya terus udah baik jadi expert gitu loh, baik banget gitu. Tapi ada yang dari baik ke yang gak baik gak? Itu hijrah juga gak mas namanya? Itu kan tadi yang dimaksud itu kan hijrah positif. Oke. Hijrah itu positif ya teman-teman. Berarti. Nah, tadi pertanyaannya tadi untuk cara berpakaian sendiri kayaknya udah syar'i banget nih, alhamdulillah. Apa itu penampilan dari awalnya memang sudah seperti ini, mindset penampilannya atau gimana gitu? Alhamdulillah ya, sebetulnya ini tuh nggak dari awal. Oh, nggak dari awal, berarti ada perjalanannya. Ada perjalanannya. Jadi sebetulnya saya itu awalnya dari sekolah umum, Bang. Sekolah umum. Dari mulai TK, bahkan dari mulai TK sampai SMK. TK, SD, SMP, dan SMK. Jadi nggak ada sekolah Islami sama sekali, alhamdulillah. Itu Allah kasih petunjuk SMK sih. SMK. Berarti penampilan ini baru SMK. Berhijab SMK. SMK kelas 1. Oke, alhamdulillah berarti udah diberikan petunjuk. Itu ada gak sih yang misalkan kayak melatar belakangi kenapa harus gini, atau mungkin ada kesannya atau pengalaman pribadi yang mungkin kurang enak gitu yang membuat lo tuh berpikir untuk berhijrah seperti ini gitu, seperti sekarang ini? Awalnya gue itu menjijikan banget gitu loh. Gak apa-apa. Kita juga semua di sini sama-sama jijik kok. Gue juga jijik sama diri gue sendiri. Maksudnya gini loh. Awalnya itu bukan karena sesuatu, maksudnya bukan karena diputusin cowok kan? Bukan. Tapi punya pacar kan dulu? Bukan atas dasar karena. Atas dasar karena, tapi ikut-ikutan. Iya. Berarti. Jadi bukan karena dong. Kalau misalkan gue ditanya kenapa gue berhijab waktu itu, gak punya alasan gitu, ngikut. Karena alhamdulillah waktu itu teman-teman di SMK ya, SMK Negeri 18 Jakarta, itu mereka seluruh dari guru-gurunya, teman-temannya itu alhamdulillah emang Islami semua walaupun SMK ya. SMK loh. Makanya
sebetulnya emang awalnya tuh nggak mau masuk sana karena udah kelihatan nih anak-anaknya alim-alim gitu. Berarti lu udah sempat nggak alim dong? Alim itu artinya apa sih, Bang? Alim itu apa sih? Alim itu artinya berilmu loh, Bang. Oh iya. Berilmu, alim. Terus kenapa? Nah, jadi sebetulnya gue itu gue buka-bukaan ya, Bang. Iyalah, nggak apa-apa, santai aja. Jadi pas SD kelas 5 itu umur 10 tahun itu baligh. Ya. Nah, terus masih kecil banget dong Iya, umur 10 pasti. tahun. Dan di situ emang mungkin kayak dikasih tahu sama Allah itu kedepannya bakalan tuwir gitu loh sifatnya. Dari umur 10 tahun. Dari umur 10 tahun soalnya udah balik ya kan. Udah kenal cowok segala Serius? Umur segitu udah kenal cowok? Oh, berarti udah mulai pacaran dong? Kalau itu sih belum sih. Tapi udah kenal gitu loh, udah kenal segala macam. Dunia percintaan itu dimulai dari situ. Terus puncaknya ya sebenarnya gue itu pas SD itu emang kan gue anak tunggal tuh ya, lama tuh pas SMP. Oh, lu anak tunggal? Baru. Oh, baru punya adik maksudnya. Anak tunggalnya udah lama dari semasa SD itu gue anak tunggal. Jadi gimana dong anak tunggal itu benar-benar dikandangin. Iya, pasti dijaga banget kan sama orang tua. Apalagi cewek, biasanya kan kalau cewek tuh lebih diprotek banget. Diprotek banget, benar. Dan di situ dimana gue tuh gak nyaman gitu loh. Asli, pasti. Gue juga kayak gitu pernah ngerasain. Gak nyaman banget pas itu. Karena emang masa-masanya gitu loh, puber dimana gue tuh pengen tahu gue tuh siapa. Dan gitu. Lu pengen bergaul kan pastinya. pengen kenal lingkungan di luar. Terus dan pengen mengenal gue itu sebenarnya siapa sih, kayak gitu loh. Bener-bener pencarian jati diri itu dari umur segitu. Lu udah umur 10 tahun udah nyari jati diri. Anjir, tuwir banget, bener-bener sih. Pantas. Terus tuwir ya. Terus lanjut ke SMP itu sebenarnya ya, dulu tahunan gue itu UN untuk gini loh, pas tahunan gue ini pas UN itu nem-nemnya itu paling kecil ya, 24 tuh dengan 3 mata pelajaran, alias paling kecil 8. Oke, 8 kali. Paling kecil. Buat masuk negeri itu 8 paling kecil rata-rata. Dan di situ emang nggak tahu ya gue itu karena kunci jawaban yang terbocorkan atau emang karena dulu anak-anak masih pada murni lugu-lugu gitu, jadi suka belajar. Tapi di situ gue sendirian yang nggak ikut les, emang belajar sendiri gitu. Tapi alhamdulillah sebetulnya bisa masuk ke sekolah. Gini loh ya, kalau semakin sekolahnya itu semakin bagus, nah terus pasti kan peraturannya juga semakin ketat. Benar. Nah, gue itu padahal bisa masuk ke sekolah bagus itu, namanya SMP 87. Tapi gue nggak mau. Itu SMP. Kenapa emang lu nggak mau? Karena gue tahu, gue nggak mau. Akhirnya lu sekolah di mana? Akhirnya gue masuk di SMP 164 Jakarta. Kalau lu tahu semuanya itu danger banget. Kostrat. Iya. Bocah tawuran semua di situ. Iya, terus. Dan emang pengen gue bosan cuman deket dong, padahal mah gaya banget ya SD tuh gue deket banget dari rumah, tapi sekalinya SMP pengennya yang jauh. Di situ gue naik busway buat berangkat ke sekolah itu. Rumah lu di mana sih BTW? Rumah gue di Pondok Pinang. Daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Terus kalau anak yang setengah ngomong Inggris setengah ngomong Indonesia itu bukan sih? Anak Jaksel. Terus. SMA kali? SMP tuh ya gue masih bandel-bandelnya itu, bener-bener bandel-bandelnya. Sempat bandel banget berarti? Bandel banget. Apa titik poin yang paling membuat lu ngerasa lu tuh bandel banget? Karena bisa dibilang gue tuh jarang pulang ya. Pulang tuh bisa jam 12 malam. Serius, anak SMP tuh? Soalnya gini, dulu tuh pas SMP gue tuh berangkatnya siang, pulangnya ya jam 6 sore. Ya tapi secara logika ya lu dari jam 12 siang berangkat, terus ya jam 6 balik, terus ya baru balik ke rumahnya jam 12. Itu 6 jam di luar ngapain? Ya itu dia main aja. Main kemana? Nah itu curiga gue, lu mainnya kemana-mana nih. Dibilang kemana-mana sih enggak sih ya, karena kan dulu tuh gue belum bisa naik motor, jadi ya biasa gitu loh, kayak kumpul sama teman-teman. Tapi ya gimana sih kita kalau udah kumpul sama teman-teman kayak ya. Terus lu ngumpul di mana sih? Emang ada tempatnya kok. Tempat nongkrong? Ya kayak gitu loh, segala macam. Intinya ada cowoknya? Kalau gua dulu itu alhamdulillahnya emang bukan yang kayak baru sama cowok dari dulu, emang barunya sama cewek aja. Jadi cewek semua? Tapi kalau dulu ya pacaran SMP?
Itu sama pacar lo tapi nongkrong sampai jam 12 malam? Terkadang. Gila. Itu di rumah atau di mana anjir? Jalan. Oh di jalan, oh di Jalan, pergi jalan, gitu maksudnya. jalan. Uang lu nggak habis berarti ya? Kalau jalan mulu setiap jam 12 malam baru pulang, gila. Gue sih kalau seandainya mendingan tidur ya besok sekolah gitu kan. Soalnya gini loh ya, yang dulu tuh di pikiran gue tuh kayak gini,